Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sobat hobi bola. Masih mengenai pasca pemecatan pelatih Sintayong oleh PSSI, tentu mau tidak mau, suka tidak suka, kita sebagai fans timnas Indonesia harus segera move on karena keputusan ini sudah diambil oleh PSSI. Walaupun pastinya kita semua sebagai fans merasa sangat kecewa dengan keputusan ini, tetapi ya balik lagi, PSSI juga punya pertimbangan. Mereka sudah menghitung, sudah mengkalkulasikan risiko dan juga peluang ke depannya gitu. Nah, terkait pelatih yang akan menggantikan Sintayong, tentu sudah dibocorkan beberapa clue-nya oleh Ketua Umum PSSI, tentunya berasal dari Eropa dan juga Belanda. Dan dikatakan juga pelatih baru nanti akan diperkenalkan kepada publik pada tanggal 12 Januari, hari Minggu mendatang, pukul 4 sore. Tentu sebetulnya kita tidak usah menunggu sampai tanggal 12 nanti ya, karena ya beritanya sudah beredar di mana-mana. Apalagi ini sudah diumumkan oleh El Bocor, seorang jurnalis asal Italia yang bernama Fabrizio Romano, yang terkenal dengan berita atau kata-kata here we go-nya, dan dia sudah mengunggah di media sosialnya bahwa Patrick Kluivert, pelatih asal Belanda, here we go menuju Indonesia untuk menjadi pelatih timnas Indonesia. Nah, tentu ya yang saya pertanyakan, kenapa harus Patrick Kluivert gitu, yang secara CV pun ini benar-benar sangat-sangat tidak ada prestasi gitu. Bahkan pengalaman Patrick Kluivert selama ini, karir dia sebagai pelatih, melatih tim-tim yang bisa dikatakan mediocre gitu. Bahkan prestasi pun juga ya tidak ada yang dia hasilkan ketika dia memulai karir sebagai pelatih profesional seperti itu. Ya tentu juga kita harapannya pelatih yang didatangkan oleh PSSI dari Belanda ini tentu ya harus lebih baik dari Sintayong ya, karena patokannya adalah pelatih Sintayong minimal sama gitu. Secara CV dengan pelatih Sintayong, bahkan ya kalau bisa lebih gitu. Tetapi dengan beredar kabarnya, ya bocornya kabarnya mengenai Patrick Kluivert ini akan here we go menuju ke timnas Indonesia, ya menurut saya emang nggak ada pelatih lain di Belanda gitu, yang bahkan kita tahu pelatih Belanda banyak sekali pelatih yang bagus untuk bisa dijadikan sebagai pelatih timnas Indonesia, apalagi sekelas Erick Thohir yang punya jam terbang yang sangat tinggi di bidang sepak bola, tentu apalagi di sepak bola internasional gitu. Tetapi kenapa pilihannya harus jatuh kepada Patrick Kluivert gitu? Nah, saya akan mencoba, ada beberapa nama yang ya mestinya ini bisa dipertimbangkan dibandingkan dengan Indonesia harus meng-hire Patrick Kluivert gitu, yang CV-nya pun itu dipertanyakan. Bahkan ada beberapa juga yang mengatakan pernah punya catatan hukum dan catatan kriminal seperti itu. Yang pertama ada nama Luis van Gaal ya. Tentu kita tahu Luis van Gaal pelatih yang sekarang berusia memang sudah tidak muda lagi ya, sudah menginjak usia 73 tahun. Tentu rekam jejaknya sebagai seorang pelatih sudah tidak diragukan lagi. Dia sudah beberapa kali menunggangi tim seperti Ajax, lalu juga Barcelona, Bayern Munchen, pernah juga Manchester United, dan bahkan timnas Belanda gitu. Dan beberapa kali juga ketika menunggangi Ajax, beberapa kali memberikan gelar bersama Barcelona juga, begitupun juga bersama Bayern Munchen dan juga bersama Manchester United. Dan terakhir ketika menunggangi timnas Belanda di Piala Dunia 2014 berhasil mengantarkan Belanda ke peringkat ketiga ya saat itu. Nah, tentu ini bisa dipertimbangkan oleh PSSI
secara CV pun Luis van Gaal sangat layak untuk bisa menggantikan pelatih Sintayong di kursi kepelatihan timnas Indonesia. Dan bahkan rumornya juga Luis van Gaal ini akan menemani Patrick Kluivert sebagai direktur teknik, tetapi ternyata berita itu dibantah bahwa ya itu tidak akan mungkin terjadi katanya, menurut Ruud Gullit ya, seperti itu. Lalu yang kedua ada nama Giovanni Van Bronckhorst. Ya, kita tahu bahwa ini adalah pelatih yang bisa dikatakan usianya masih sangat muda. Tentu secara karir ketika bermain pun dia sangat luar biasa ya, lebih mentereng dibandingkan dengan karir kepelatihannya. Dia juga pernah beberapa kali menukangi tim seperti Feyenoord, lalu juga Rangers, Guangzhou RNF, dan terakhir Besiktas ya. Dan ketika di Feyenoord dia memberikan gelar Eredivisie, pernah juga melatih Calvin Verdong dan juga Kevin Dijk. Saat itu dua pemain tersebut ketika masih bergabung dengan Feyenoord. Lalu juga ketika di Rangers memberikan gelar bagi Rangers dan membawa Rangers lolos hingga ke babak final Europa League tahun 2022 kalau tidak salah, dan terakhir bersama klub Turki Besiktas ya. Tentu ini juga bisa dipertimbangkan gitu oleh PSSI. Secara CV pun yang lebih baik dibandingkan dengan Patrick Kluivert gitu. Telah memberikan prestasi bagi tim yang sudah ditukangi atau sudah diasuh oleh Giovanni Van Bronckhorst. Dan bahkan juga kita tahu Giovanni Van Bronckhorst ini punya keturunan atau darah dari Indonesia ya. Jadi secara kebanggaan pun pastinya ada dalam diri Giovanni Van Bronckhorst ketika dia nanti ditunjuk untuk bisa menjadi pelatih timnas Indonesia. Lalu yang ketiga ada nama pelatih yang lainnya, yaitu adalah Frank Rijkaard ya, yang saat ini sedang menganggur alias sedang free. Frank Rijkaard juga dari karir sebagai juru racik tim, dia sudah beberapa kali menukangi tim, baik itu tim nasional maupun klub ya. Pernah menukangi tim nasional Belanda, lalu juga pernah menukangi Barcelona, Galatasaray, dan Sparta Rotterdam. Yang paling terkenal itu ketika dia menukangi Barcelona, memberikan kurang lebih sekitar 5 gelar kepada Barcelona, dan salah satunya adalah Liga Champions, di mana saat itu adalah masa keemasannya Ronaldinho ya, seperti itu. Jadi ini Frank Rijkaard juga mesti bisa dipertimbangkan ya, lagi-lagi dibandingkan dengan Patrick Kluivert gitu. Tentu yang terakhir ada nama pelatih yang mentereng lainnya, yaitu adalah nama Frank de Boer ya. Frank de Boer memulai karir kepelatihan di Ajax, lalu juga dia pernah menukangi Crystal Palace, pernah menukangi Inter Milan, lalu pernah menukangi klub asal MLS kalau tidak salah Atlanta United, dan juga timnas Belanda ya. Dia juga pernah beberapa kali memberikan gelar kepada klub-klubnya ketika menukangi Ajax, lalu ketika menukangi Atlanta United, itu dia memberikan beberapa gelar gitu. Dan bahkan dibandingkan dengan nama-nama yang 3 tadi saya sebutkan, Frank de Boer ini punya catatan menarik, yaitu pernah bekerja sama dengan Ketua Umum Bapak Erick Thohir ketika dia menukangi Inter Milan. Saat itu Erick Thohir menjadi presiden klubnya ya, saat punya saham di Inter Milan saat itu. Tentu secara komunikasi pun, karena ini sudah pernah menjalin kerjasama dengan Erick Thohir, Frank de Boer ini pastinya jika nanti ditunjuk sebagai pelatih timnas Indonesia, secara komunikasi antar personal pun bisa berjalan dengan baik dengan pemain maupun dengan federasi. Ya ini bisa dipertimbangkan. Lagi-lagi dibandingkan dengan seorang Patrick Kluivert ya jauh gitu ya. Yaitu ada 4 nama yang mungkin perlu dipertimbangkan dibandingkan dengan Patrick Kluivert gitu. Tetapi ya saya juga tidak tahu penilaian dari PSSI ini seperti apa, walaupun
sebenarnya juga kita tidak tahu apakah pernyataan dari seorang Fabrizio Romano ini akan benar atau tidak. Ya pernah juga dia ketika mengatakan here we go, tetapi beberapa kali juga ada yang meleset. Ya tapi ya mudah-mudahan juga salah sih ya beritanya, karena ya jika melihat CV-nya pun seorang Patrick Kluivert ini ya sangat-sangat belum layak untuk bisa menggantikan posisinya Sintayong menurut saya pribadi, seperti itu. Jadi mudah-mudahan apapun yang terjadi tanggal 12 nanti, ya mudah-mudahan itu menjadi yang terbaik lah buat timnas Indonesia ke depannya ya. Itu saja dari saya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.